Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Haji Herman Deru meresmikan Gedung Pelayanan A RSUP Dr. Rifai Abdullah dan peresmian Unit Pelaksanaan Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau UPF-PFK. Peresmian gedung dan pelayanan UPF-PFK ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menkes RI bertempatan di RSUP Dr. Rifai Abdullah yang dulu merupakan RS Kusta Sungai Kundur, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Rabu 5 Januari. Kita lihat rakyat Palembang khususnya di Sumsel itu seperti apa, karena setiap daerah memiliki perbedaan epidemiologi, katanya. Dia juga menyarankan dalam pelayanan itu tidak cukup menangani jumlah pasien yang ada. Lebih dari itu, dia juga ingin RS ini membuat sistem rujukan yang baik. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sangat berterima kasih kepada Menkes RI yang sudah meresmikan RSUP Dr. Rifai Abdullah. Dengan begitu, menurutnya dapat dijadikan pusat pelayanan bagi kesehatan masyarakat di Sumsel. Bapak Pembangunan ini juga menyebutkan selain memiliki RSUP Dr. Rifai Abdullah, Sumsel juga mempunyai RSUD Siti Fatimah dan RSUP Dr. Muhammad Husin. Untuk itu, dia harap Menkes dapat meninjau dua rumah sakit tersebut. Herman Deru juga ingin setiap rumah sakit itu ada pelayanan unggulan. Artinya, satu rumah sakit harus memiliki satu pelayanan unggulan. Adapun cita-cita besar orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini untuk menjadikan Provinsi Sumsel sebagai destinasi wisata kesehatan. Artinya, orang datang ke sini selain menikmati kuliner dan wisata, tapi juga bisa berobat di sini. Saya ingin Sumsel ini menjadi tujuan berobat sama seperti di negara Malaysia. Tapi hal ini tentu harus didukung oleh Pak Menteri, katanya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengaku kagum atas keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra. Sebab RSUD yang dikelola Pemprov Sumsel tersebut rupanya telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan penyakit jantung di Indonesia. Saya baru tahu jika Rumah Sakit Siti Fatimah di Palembang ini menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung, kata Budi di sela kunjungannya di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Rabu 5 Januari. Terlebih lanjut Budi, RSUD Siti Fatimah telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup lengkap dan sesuai standar. Hal itu tentunya akan semakin mendukung dalam pengobatan penyakit jantung. Dalam kunjungan tersebut, Menkes Budi juga berkesempatan meninjau beberapa tempat di RSUD tersebut, antara lain layanan hemodialisis di lantai 2, ruang ketrisasi jantung, dan ruang inap VVIP. Sebelumnya di hadapan Menkes Budi, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menerangkan masing-masing keunggulan peralatan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siti Fatimah. Hal tersebut diakui Herman Deru sebagai upaya mewujudkan keinginannya untuk setiap rumah sakit di Provinsi Sumsel memiliki pelayanan unggulan. Artinya, satu rumah sakit harus memiliki satu pelayanan unggulan. Kalau RSUD Siti Fatimah, Pak Menteri, saya inginkan unggulan di layanan jantung. Jadi, orang tidak perlu lagi keluar negeri, hanya cukup di sini saja, ungkapnya. Herman Deru berharap sebagai rumah sakit yang orientasinya pelayanan bukan profit, RSUD Siti Fatimah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa harus keluar negeri. Jadi kita ingin orang berkunjung ke Sumsel selain menikmati kuliner dan wisata, tapi juga bisa berobat kesehatan di sini. Kita anggap pelayanan ini sebagai orang yang harus dilayani. Dengan begitu, harus kita kejar adalah pelatihan untuk nakes kita agar bisa melayani layaknya melayani turis, tutupnya. Keberadaan Pengurus Besar Ikatan Keluarga Banyuasin atau IKBA diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam memajukan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin sebagai daerah kelahiran para anggota IKBA. Saya berharap IKBA berkontribusi dalam pembangunan daerah.
terutama untuk Kabupaten Banyuasin. Jangan sampai kita ini membentuk organisasi tapi tidak memberikan hasil bagi kemajuan daerah. Kalau tidak berupa fisik saja, menyumbangkan ide-idenya juga dapat dilakukan, ucap Herman Deru saat menerima audiensi para pengurus PB IKBA di ruang kerjanya Selasa 4 Januari. Terlebih, IKBA beranggotakan para tokoh masyarakat dari Banyuasin. Untuk itu, dia yakin para pengurus akan mencurahkan karyanya lewat organisasi untuk kemajuan daerah. IKBA ini adalah organisasi yang besar, bukan hanya besar dengan jumlah pengurusnya, tapi IKBA ini banyak diisi dengan tokoh-tokoh besar yang dapat memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan Banyuasin, tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum PB IKBA, Antoni Yuzor, mengungkapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah menerima audiensinya. Dalam kesempatan itu, dia juga mengundang Herman Deru untuk dapat hadir pada acara silaturahmi akbar bersama Bupati Banyuasin dan melibatkan Multi pada 22 Januari 2022. Alhamdulillah, terima kasih atas ketersediaan Bapak Gubernur yang telah menerima kami. Melalui kesempatan ini juga, kami berkeinginan mengundang Bapak ke acara silaturahmi akbar yang akan digelar pada 22 Januari mendatang. Kami berharap Bapak bisa hadir dalam acara kami tersebut, kata Antoni. Semenjak dibentuk pada 3 Januari 1946 silam hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas yang dibacakan Gubernur Haji Herman Deru saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI ke-76 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dipusatkan di Istana Gubernur Gria Agung Palembang, Senin 3 Januari 2022. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya, ucap Herman Deru. Herman Deru menyebut dari waktu ke waktu terjadi peningkatan indeks kesolehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Selain itu, indeks kerukunan umat beragama juga meningkat, semula pada tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Lebih lanjut, Herman Deru menyebut Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi, dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Bahkan hebatnya lagi, menurut Herman Deru, dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Terbukti, Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaiannya ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas, dan jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara sekalian selaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, tutupnya. Pada kesempatan ini, Gubernur Herman Deru memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun kepada ASN. Selain Herman Deru, juga memberikan penghargaan kepada madrasah, guru, dan siswa berprestasi.